Mazmur 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Pembelajaran dari Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 10 ini. Pembelajaran yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kuasa, kekuatan, keadilan dari Tuhan yang berdaulat atas hati, perbuatan, dan seluruh alam semesta. Tuhan yang menyatakan keadilannya. Tidak ada satu bangsa pun yang tidak ditaklukkannya. Mereka yang menolak, membangkang, memberontak, bahkan yang melawan Tuhan, ditaklukkannya, dibinasakannya, dihardiknya, disingkirkannya, sehingga mereka berada di dalam penghukuman Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ada pembagian pembelajaran yang perlu untuk kita refleksikan. Yang pertama adalah kata "aku mau", suatu kehendak yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Aku mau menunjukkan suatu komitmen dan kerinduan yang mendalam dari lubuk hati seorang yang percaya kepada Tuhan. Aku mau untuk menunjukkan bahwa memang hanya Tuhan yang patut dan layak disembah, dipuja, dan dinyatakan keagungannya. Kedua adalah kata yang paling penting dalam pembelajaran ini mengenai keadilan Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu siapapun diadilinya. Pertama-tama umatnya, lalu bangsa-bangsa, orang-orang yang fasik, yang jahat. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang adil dan benar berdasarkan kehendaknya, kebenarannya, kesuciannya. Tuhan yang mengadili adalah Tuhan yang suci adanya. Tuhan yang mengadili adalah Tuhan yang benar adanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semua perbuatan, perkataan, pikiran, hati yang tak terlihat maupun yang terlihat diadili Tuhan. Ada orang yang pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu tentang keadilan Tuhan. Ada orang yang masa bodoh bahkan tidak menggubris keadilan Tuhan. Tetapi ketahuilah saudara bahwa setiap orang akan diadilinya. Dan Tuhan akan menegakkan keadilan dengan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Salah satu penghukuman dari Tuhan yang mesti kita refleksikan, kita mengerti bahwa Tuhan membiarkan orang jahat tidak hidup lagi dalam pertobatan. Membiarkan orang-orang fasik tidak mungkin datang kembali kepada Tuhan. Membiarkan kejahatan-kejahatan itu semakin memuncak supaya pada waktunya ada alasan yang jelas, yang tegas, yang lengkap dari Tuhan untuk menghukum secara kekal orang-orang jahat tersebut. Inilah penghukuman yang paling menakutkan, karena orang-orang fasik, orang-orang jahat, bangsa-bangsa yang memberontak kepada Tuhan tidak akan pernah mengenal Tuhan yang sejati. Penghukuman yang selanjutnya yang bisa kita saksikan melalui peristiwa-peristiwa alam, baik gempa bumi, atau tanah longsor, bahkan juga suatu peristiwa yang ada di lautan, atau kekeringan, kebakaran hutan, dan hal-hal lain di luar dugaan dan prediksi manusia.
Tuhan dapat menjatuhkan hukuman dengan cara memanfaatkan semua karya ciptaannya untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang jahat. Dan yang ketiga, penghukuman Tuhan juga dilaksanakan melalui pemerintahan yang ada, menegakkan keadilan, memenjarakan orang yang jahat, dan menyatakan kuasa Tuhan melalui para pemerintah yang ada. Dan yang terakhir, Tuhan melakukan penghukuman dengan menyengsarakan orang-orang jahat dari hidup di bumi ini dengan ketidaktenangan, baik itu ketidaktenangan secara finansial, sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Tetapi yang lebih penting dan lebih mengerikan ialah penghukuman Tuhan di akhir zaman bagi setiap orang yang jahat, bagi setiap orang yang berdosa. Kita orang yang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, dan kita tidak dimasukkan di dalam kumpulan orang-orang jahat, tidak di dalam penghukuman Tuhan yang dahsyat itu. Karena itu kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan yang membebaskan kita dari murkanya yang menyala-nyala itu. Kiranya Tuhan patut dimuliakan. Dan pelajaran yang ketiga, mengenal Tuhan itu adalah kehidupan bagi tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan dimuliakan. Amin.